Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman. Selamat siang, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Entry, dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Doa yang terbaik buat teman-teman semua pokoknya ya. Sehat, selamat, banyak uang, bahagia. Oh, yang terbaik buat teman-teman semua. Dan pada kesempatan hari ini kami masih akan melanjutkan kisah Kesumat Putra Wilwatikta, dan sudah masuk part 24 teman-teman ya. Kisah dari Mbak Nana Septiana ini makin seru aja, dan saya kasih clue nih ya, sudah makin mendekati part akhir. Ini udah part 24 ya. Udah pasti makin penasaran ya, tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin baru pertama bergabung, kami ucapkan selamat bergabung, dan bisa diklik dulu dong tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Ilo Entry kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap siang jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Dan gak pakai lama-lama lagi ya, Pak, karena udah pasti gak sabar nih teman-teman ini untuk masuk part 24. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Dari halaman belakang rumah Bang Ilo, kita menuju ke Tanah Jawa. Perjalanan menuju Kota Raja. Kesumat Putra Wilwatikta part 24. Kala semua, tanya Kinanti. Bayu berbalik ke belakang, menatap gadis yang muncul dari balik pepohonan. Sudah kuduga, kamu tidak akan berdiam diri di sana. Kinanti tersenyum masam. Dia mengedarkan pandangan ke sekeliling lalu terpaku pada sosok makhluk berbau busuk yang terkapar dengan cairan berwarna putih membasahi kepala. Matanya tak berkedip takjub melihat sosok aneh yang baru dilihatnya sekali dalam seumur hidup. Makhluk apa itu? Entahlah. Bayu memandang kerisnya sekali lagi, memastikan tidak ada sisa darah yang menempel sebelum dimasukkan ke dalam warangka kayu. Apa yang ingin kamu lakukan di sini? Mengawasimu tentunya. Aku masih belum bisa percaya kalau dirimu dapat menguasai keris naga lirang tanpa melihatnya secara langsung. Kinanti berjalan dengan berhati-hati, membalik tangan Bayu untuk memastikan tidak ada bercak hitam di tangannya. Dia mengembuskan nafas lega karena kekhawatirannya tak beralasan. Aku lihat-lihat, setelah keluar dari gua kemampuanmu semakin meningkat pesat. Bayu mengangkat bahu. Dia sudah menceritakan semua yang dialami di dalam gua, sehingga tak ada hal baru lagi yang harus diceritakannya pada Kinanti. Dilepaskannya tangan Kinanti lalu bertanya, Legiwo sudah kembali? Kinanti menggeleng tanda tak tahu. Dia belum sempat memastikan apakah Legiwo benar kembali atau lenyap begitu saja. Dilirik ke Bayu, ingin menenangkan temannya itu agar tak terlalu khawatir pada keberadaan Legiwo. Bagaimanapun juga, lelaki itu lebih lihai dalam mengenali arah dibanding mereka berdua. Namun, ia mengurungkan niat tersebut. Firasatnya mengatakan jika Legiwo bukanlah tersesat, tapi dia memang ingin pergi jauh dan mungkin tak kembali lagi bersama mereka. Keduanya berjalan beriringan, berhati-hati melewati tubuh yang berkelimpangan di tanah. Kinanti terpaksa mengangkat kainnya sedikit lebih tinggi agar tidak mengenai darah yang mengenang. Ambil salah satu senjata mereka, ujar Bayu pada Kinanti yang berjalan di belakang. Kita tidak tahu apa yang menunggu di depan sana. Jadi sebaiknya bekali dirimu dengan senjata untuk membela diri. Kinanti mengerujutkan bibir mendengarkan saran dari Bayu. Dia tidak suka memegang senjata tajam yang telah digunakan untuk membunuh orang. Tetapi saran dari temannya itu masuk akal. Kinanti harus bisa membela diri sendiri tanpa harus selalu bergantung pada orang lain. Dia menunduk dan mengamati tubuh-tubuh yang berkelimpangan tak bernyawa. Berbagai senjata tergeletak di tubuh orang mati tersebut, tapi tak satu pun yang menarik perhatiannya. Bayu melihat keraguan Kinanti, lalu tanpa berpikir panjang lagi, ia merenggut sebilah pedang yang masih berada di dalam genggaman anak buah Rogojiwo. Ditariknya dari tangan yang belum kaku tersebut, lalu dilempar pada Kinanti. Kinanti terkesiap kecil saat ia menerima pedang itu dari Bayu. Dia sudah mengira jika benda tajam itu cukup berat, tapi tak mengira kedua tangannya akan kesulitan membawa pedang. Berat? Biasakan dirimu. Bayu bahkan tak menoleh padanya.
Pedang itu memang berat, tapi ampuh untuk memenggal leher musuh. Kalau aku berharap pedang ini tidak melukai diriku sendiri, keluh Kinanti. Dia menghempaskan pedang itu ke tanah, membiarkan logam tersebut membentur kerikil dengan suara ribut. Mata Bayu melirik ke arah asal suara, lalu menggelengkan kepala. Dia tak bersuara ketika Kinanti memutuskan untuk mengambil keris kecil yang belum dikeluarkan dari warangkanya. Kinanti merasakan lirikan Bayu, lalu mencibirkan bibir. Yang penting aku bisa membela diri, bukan? Bukan tentang senjata yang kugunakan untuk melawan musuh. Bahu Bayu terangkat sebelah, lalu diturunkannya dengan cepat. Dia berjalan menuju bangunan yang berada tak jauh di depan mereka. Bangunan tersebut tidaklah terlalu besar, tetapi dikelilingi oleh bangunan lain yang lebih kecil, dikelilingi oleh obor yang menyala terang. Apinya meliuk tertiup angin, membentuk bayangan menyeramkan. Kita tidak masuk ke dalam, tanya Kinanti sambil memegang tangan Bayu. Bayangan yang dihasilkan oleh tarian api obor membuatnya sedikit ngeri. Bagaimana kalau nanti masih ada musuh di dalam? Bayu memandang Kinanti penuh arti. Apalagi yang harus dilakukan? Kita kalahkan mereka. Kinanti menatap keris yang dipegangnya dengan canggung, lalu meneguk ludah kembali. Dipercaya, Bayu tak akan membiarkan orang lain melukainya, tetapi setelah melihat begitu banyak orang mati malam ini, membuat nyali Kinanti ikut menciut. Kamu mau menunggu di sini sementara aku melihat ke dalam? Tawar Bayu tak sabaran. Ia ingin segera menyelesaikan masalah ini secepatnya. Tawaran Bayu membuat Kinanti terpaksa menegakkan punggung. Dilepaskannya tangan Bayu sementara mereka berdua melintasi jalan kerikil menuju bangunan. Bayu sudah mantap untuk menuju bangunan utama ketika Kinanti lebih tertarik pada pondok kecil beratap rubia di sampingnya. Mereka berpandangan sejenak, tapi tak berdebat lagi. Ditariknya tangan Kinanti agar masuk ke dalam bangunan utama lebih dulu, lalu mengerutkan kening ketika melihat ceceran darah di sepanjang lantai. Tak ada mayat yang tergeletak di bagian ruang utama, tetapi di atas pembaringan mereka menemukan seorang gadis dengan leher yang telah patah. Mata Kinanti berkaca-kaca melihatnya. Mau tidak mau, dia teringat pada gadis yang dulu menjadi tawanan Magio Geni. Pakaian gadis itu di depannya tidak sempurna, menandakan bahwa ia salah satu pemuas nafsu rogo jiwo. Bayu menghembuskan nafas berat. Entah sudah berapa banyak gadis muda yang mengalami nasib buruk seperti ini. Ki Gandung tidak salah, ujar Kinanti. Dia memalingkan muka, memandang ke balik jendela yang terbuka di ruang utama. Rogo Jiwo mengumpulkan para gadis muda, mungkin bukan hanya untuk memuaskan nafsunya sendiri, tapi juga untuk dijual pada bangsawan lain. Gadis itu bergegas keluar, memanggil Bayu agar segera mengikutinya. Tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan di bangunan tersebut, sehingga dia memilih untuk segera memeriksa pondok yang sejak tadi menarik perhatiannya. Pondok kecil tersebut tampak lusuh, tapi pintunya ditutup begitu rapat. Hanya ada seberkas cahaya kecil yang mengintip di balik selapapan. Kinanti menarik palang pintu, mencoba mengangkatnya, tetapi tenaga perempuan tak sebanding dengan palang tersebut. Wajahnya memerah ketika menggerakkan seluruh tenaga, tapi tidak ada hasil. Bayu menarik Kinanti agar mundur sedikit, sementara dia membantunya. Namun bersamaan dengan terbukanya pintu, lampu di dalam pondok pun segera padam. Aroma tubuh yang tak tersentuh air selama berhari-hari segera menyambut mereka berdua, menandakan ada orang yang terkurung dalam pondok walau sosoknya tak terlihat jelas. Kaki Bayu terangkat, bersiap masuk ke dalam ketika sebilah kayu menghantam bahunya. Kayu tersebut patah menjadi dua, sedangkan Bayu berdiri tak bergerak. Bahunya tidak sakit, hantaman tersebut tak lebih kuat dari sabetan ranting baginya. Namun, ia enggan memberikan perlawanan karena mendengar suara isak tangis di belakang pintu. Keadaan tersebut hanya berlangsung sebentar, karena Kinanti segera datang dengan membawa obor. Cahayanya menyala terang, memperlihatkan seluruh isi pondok. Beberapa pasang mata memandang ke arah mereka, basah, bergelimang air mata dengan tangan saling bertautan. Sementara di dekat pintu berdiri seorang gadis kurus kering, tersengal-sengal memegang kayu yang telah patah.
Bayu menarik nafas panjang ketika Kinanti menghambur ke dalam, menenangkan para gadis yang terisak ketakutan kala melihat mereka. Urusan di sini bisa diserahkan pada Kinanti, sedang ia dapat menyusul Legiwo. Bayu ingin bertanya kenapa teman dekatnya itu nekat mencuri keris naga lirang. Kenapa ikut? Kamu sudah berjanji akan membawaku ke kota raja. Kinanti tak mau menyerah. Dia menarik ujung baju Bayu, tidak mengizinkannya untuk pergi seorang diri. Bayu memandang ke depan dengan putus asa. Masalah di desa Ki Gandrung sudah selesai. Dia berharap dapat pergi dengan tenang dan menyelesaikan urusannya. Namun Kinanti terus merengek ingin ikut. Sebaiknya kamu tinggal di sini untuk sementara, sampai nanti Ki Gandrung bisa mengantarkanmu pergi ke kota raja. Tidak mau. Pendek saja jawaban Kinanti, tapi berhasil membuat Bayu pening. Urusanku semakin berbahaya. Nyawa taruhannya. Bayu menggelengkan kepala, lalu ia naik ke atas kuda putih yang sudah menunggu sejak tadi. Kinanti merampas tali kekang kuda, tak mengizinkan Bayu beranjak dari depan matanya. Kau tidak ingin pergi bersama karena curiga jika aku akan berkhianat seperti Legiwo. Tuduhan Kinanti mengena langsung ke sasaran. Bayu terdiam, tak bisa memungkiri kemungkinan tersebut sampai terbersit dalam benaknya. Kemarin malam, keduanya berhasil turun dengan membawa rombongan gadis yang ditawan oleh Rogo Jiwo. Tidak banyak yang mereka bicarakan dalam perjalanan, masing-masing sibuk dengan pikirannya. Baru pagi ini, ketika keadaan sudah lebih tenang, Bayu menarik Kinanti untuk berpamitan pergi. Dia sudah meminta tolong kepada Ki Gandrung untuk menjaga gadis itu selama Bayu pergi. Begitu keadaan membaik, ia berharap Kinanti diantar ke kota raja untuk menyelesaikan urusannya. Perjanjian dengan Ki Gandrung telah disepakati. Tidak sulit membuat lelaki tua itu untuk menyetujuinya, mengingat Bayu telah menyelamatkan desa mereka dari kehancuran. Setelah berhasil membujuk Ki Gandrung, Bayu kira meyakinkan Kinanti pun perkara mudah. Namun dia salah mengira, karena gadis itu masih keras kepala seperti biasa. Setiap kalimat yang diucapkan oleh Bayu disanggahnya dengan puluhan kalimat yang lebih masuk akal, sehingga Bayu bungkam karena kehabisan cara. Dengan berat hati, dia mengungkapkan pengkhianatan Legiwo, bahwa lelaki yang menjadi rekan seperjalanan mereka selama ini telah mencuri keris naga lirang saat dia lengah. Kinanti tercengang. Begitu mendengar cerita Bayu tentang Legiwo, dia tidak mengira jika temannya itu akan berbuat sedemikian berani, walau dia sudah tahu Legiwo tak lagi setia seperti dulu. Aku sudah merasakan perubahan Legiwo saat tinggal bersama Kelembang. Kinanti masih memegang kencang tali kekang kuda, tidak mengizinkan Bayu untuk berangkat tanpa dirinya. Hanya saja, tidak pernah terfikir olehku kalau dia akan berbuat senekat ini. Bayu memandang Kinanti. Pernah terfikir olehmu kalau Legiwo sudah mengetahui semua kelemahan kita? Dia bisa saja memanfaatkan semua pengetahuannya untuk mengalahkan kita berdua. Kinanti menggigit bibir sementara berpikir, kita juga sudah mengetahui kelemahannya. Bayu kehabisan cara untuk menolak permintaan Kinanti, terpaksa diajaknya gadis itu pergi ke kota raja yang tak lagi jauh dari tempat mereka berada jika tidak ada halangan menghadang di jalan. Dia memang masih mencurigai Kinanti, terlebih gadis itu telah lama tinggal bersama Legiwo tanpa kehadirannya. Mungkin saja ada rencana yang mereka buat di luar pengetahuan Bayu, tetapi bujukan Kinanti berhasil meluluhkan hatinya. Lagi pula, satu pengkhianatan lagi tak akan banyak berarti baginya. Sudah sejak lama Bayu hidup dengan orang-orang bermuka dua di sekelilingnya, ditambah Kinanti dan Legiwo tak akan membawa banyak perubahan dalam hidup Bayu. Mungkin akan lebih baik membawa Kinanti di sampingnya. Bayu dapat memperkirakan apa yang akan gadis itu lakukan jika diamati dengan seksama, sehingga ia tak lagi kecolongan. Aku bukan pengkhianat, Kinanti berkata sekali lagi ketika mereka berhenti di tepi tanah lapang. Dia dapat merasakan lirikan Bayu yang diarahkan berulang kali padanya. Tidak ada alasan bagiku untuk mencurangimu. Legiwo juga mengaku tidak memiliki alasan untuk berkhianat padaku. Kamu salah. Legiwo punya alasan kuat.
Hanya saja kamu tidak menyadarinya. Bayu kali ini benar-benar menoleh ke arah Kinanti, menatap tak berkedip hingga Kinanti berdeham, lalu menundukkan kepala. Masih dalam keadaan tertunduk, Kinanti berkata, "Dia cemburu padamu." "Cemburu?" "Ya, begitu kata Ki Lembang." "Cemburu padaku?" Kinanti mengangkat kepala, geram mendengar pertanyaan demi pertanyaan dari Bayu. "Yang menurutmu pada siapa?" Bayu tertawa pendek. Penjelasan Kinanti tak masuk akal baginya. Apa yang membuat dia cemburu? Kehidupanku yang tidak lepas dari bahaya? Atau karena aku dekat denganmu, yang sudah terlanjur kuanggap adik sendiri? Cahaya mata Kinanti meredup karena pengakuan Bayu, namun dia bisa menutupinya dengan tertawa pula. Begitulah kata Ki Lembang. Mungkin saja semua yang dikatakannya memang benar, karena dia sudah hidup lebih lama dari kita, ucap Kinanti. Mungkin juga Ki Lembang masih bertahan hidup, sementara kita telah mati muda. Tawa Bayu terhenti. Begitu Kinanti mengungkit kematian, ia turut memandang ke depan, di mana terhampar tanah lapang dengan sekerumunan orang tengah berkumpul. Matahari baru saja tergelincir ke barat, sehingga mereka memutuskan untuk singgah ke desa terdekat untuk menginap semalaman. Besok mereka harus menempuh perjalanan setengah hari lagi sebelum memasuki kota raja. Namun, belum lagi sampai di desa untuk mencari penginapan, Kinanti dan Bayu justru tersesat di tanah pekuburan. Prosesi pemakaman tampaknya sudah selesai, tetapi mereka berdua masih menunggu para warga beranjak dari pekuburan. Keduanya masih harus menunggu cukup lama, hingga satu persatu pergi meninggalkan tanah pekuburan, meninggalkan dua orang yang berdiri di dekat gundukan tanah merah. Bayu dan Kinanti tak lagi berbicara. Mereka membisu, terlalu lelah untuk berbicara hingga memutuskan untuk beristirahat di tempat tersebut dibanding mencari penginapan lagi. Bahkan Kinanti sudah merebahkan diri di tempat yang cukup bersih, sementara Bayu duduk di dekat kuda mereka, matanya masih mengawasi kuburan yang kini terlihat sepi. Kedua orang tadi telah pergi meninggalkan kerabat mereka yang telah meninggal. Bayu duduk begitu lama, tertidur sambil bersandar di batang pohon sehingga dia terbangun karena ringkikan kudanya yang gelisah. Matahari yang tadi masih bersinar, kini sudah tenggelam sepenuhnya. Terdengar suara jangkrik dari berbagai penjuru dengan suara menyayat hati. Sedangkan di kejauhan burung hantu berbunyi sendu, seakan meratapi malam yang hanya dihiasi bulan sabit. Bayu bangkit, berniat membuat api unggun untuk mengusir dingin, namun gerakannya terhenti ketika dia merasa ada sesuatu yang ganjil di depannya. Tanah pekuburan itu harusnya kosong dan sepi, tetapi Bayu melihat ada orang yang berjalan menembus kegelapan. Langkahnya berhati-hati seakan takut dipergoki, lalu berhenti di sebuah tempat yang familiar bagi Bayu. Di makam yang baru saja ditimbun tadi sore, mata Bayu dipicingkan agar dapat melihat lebih jelas. Baru kali ini dia melihat orang bertingkah begitu aneh, menggali kuburan baru dengan dua tangannya sendiri tanpa menggunakan alat. Apa yang telah dilakukan orang itu? Bisik Kinanti yang telah berlutut di belakang Bayu. Apa dia pencuri mayat? Bayu menggeleng tak tahu. Mereka berdua masih memandang penasaran pada kegiatan orang misterius tersebut hingga akhirnya terdengar teriakan keras dari arah kuburan. Kinanti semakin erat memegangi lengan Bayu. Bulu kuduknya meremang kala mendengar jeritan serbikan keras di tengah balap dari tengah kuburan pula. Tenang, jangan sampai orang itu mengetahui keberadaan kita di sini. Bayu membungkam bibir Kinanti agar tidak bersuara. Mereka beruntung karena memilih untuk beristirahat di perbatasan ini. Setidaknya ada beberapa pohon besar yang dapat melindungi mereka dari pandangan orang lain. Gadis di samping Bayu itu mengangguk, matanya dipejamkan karena tak berani melihat lebih jauh. Angin bertiup kencang, membawa hawa dingin yang mencekam Kinanti. Semakin mendekatkan diri pada Bayu, bukan hanya karena takut, tetapi juga kedinginan. Bayu masih menatap tak berkedip ke arah kuburan, di mana sosok gelap itu sudah keluar dari dalam lubang. Tidak terlalu jelas dari tempatnya bersembunyi, tetapi samar-samar Bayu melihat ada sesuatu yang kini dipanggul di bahu sosok tersebut.
Bulan sabit cahayanya temaram, tapi cukup bagi Bayu untuk memastikan pencuri mayat tersebut telah pergi. Ia menggami tangan Kinanti. Sudah aman, kau bisa membuka mata. Ternyata Kinanti bukan hanya membuka mata, tetapi juga mengucapkan makian beruntun karena nasibnya yang sial malam ini. Kita tidak bisa melewati desa, terpaksa harus mencari jalan memutar. Kenapa harus memutar jalan? Kita lewat saja seperti biasa. Berpura-pura seakan tidak tahu apa yang terjadi di kuburan. Kinanti memukul lengan Bayu keras, tetapi ia meringis sendiri ketika melihat telapak tangannya memerah di cemberut karena kulitnya kini berdenyut perih, sedangkan Bayu sama sekali tidak merasakan sakit. Orang desa pasti akan curiga melihat ada orang asing yang lewat. Bisa jadi kita yang dicurigai sebagai pencuri mayat. Kinanti mengibaskan tangan, merutuki diri sendiri karena telah bertingkah sembrono. Selain itu, aku tidak ingin membuang waktu di desa ini. Tidak ada alasan bagi mereka untuk curiga. Kalaupun tidak percaya, izinkan saja mereka untuk menggeledah kita. Jawaban Bayu membuat Kinanti mendesak kala. Jawaban tersebut masuk akal. Tetapi akan lain ceritanya kalau Bayu bertemu langsung dengan kerabat mayat yang dicuri. Keinginan mereka untuk pergi ke kota raja akan kembali tertunda karena Bayu pasti memilih menolong warga kampung. Kekhawatiran Kinanti terbukti pada esok harinya. Mereka bahkan tidak perlu datang ke desa karena kuburan sudah geger begitu matahari terbit dan menerangi tanah hingga tak lagi gelap gulita. Kinanti lagi-lagi terbangun oleh jeritan keras. Dua orang lelaki berbeda umur berdiri di depan lubang kuburan yang telah kosong. Keduanya begitu terpukul karena mendapati jenazah adik mereka dicuri oleh pencuri mayat. Kali ini Kinanti tak dapat lagi bersembunyi di balik tubuh Bayu karena temannya itu telah melangkah mendekati kedua orang dari desa. Langkahnya mantap, seakan telah siap menyodorkan diri untuk menjadi pahlawan. Dasar laki-laki, katanya ingin segera sampai di kota raja, tetapi dia sendiri yang mengulur waktu di sini. Kinanti bergegas bangkit dan berlari menyusul Bayu yang sudah semakin jauh. Aku datang ke sini pagi-pagi untuk memperingatkanmu, tetapi rupanya semua sudah terlambat. Ngendimin lelaki kurus ceking dengan wajah dipenuhi keriput menggeleng sedih. Seharusnya aku katakan padamu agar jangan meninggalkan kuburan hingga malam ketiga. Sakuta menggeleng, mulutnya tak kuasa mengeluarkan kata-kata. Dia terpukul kalau mendapati kuburan adik semata wayangnya telah dibongkar orang tadi kenal tadi malam. Maaf Kisanak, Bayu memanggil dua orang yang tengah terpekur di depan lubang kuburan. Mungkin aku bisa membantu kalian. Kami tadi malam melihat ada orang yang menggali kuburan ini. Kinanti masih tersengal-sengal karena berlari cukup cepat untuk menyusul Bayu. Ya meski ini tidak banyak membantu, tapi orang itu pergi ke arah utara. Ia menarik lengan baju Bayu, memaksa temannya itu untuk mengundurkan diri secepat mungkin. Siapa kalian? Sakuta membicingkan mata mengamati pasangan aneh di depannya. Bagaimana kalian bisa melihat pencuri itu membongkar kuburan adikku? Ngedimin menepuk bahu Sukata, memintanya agar lebih sabar menghadapi dua orang tersebut. Boleh kami tahu siapa nama kalian? Nama kami tidak penting, sebab kami hanya pengembara yang ingin segera tiba di kota raja. Kinanti menoleh ke arah lelaki yang lebih muda tetapi bersikap serampangan di depannya. Dari sini Kisanak tentu dapat melihat dua ekor kuda yang tengah merumput di bawah pohon sana. Kami menginap di sini karena kemalaman, dan tadi sangka-sangka justru mendapati kejadian menakutkan seperti tadi malam. Lalu, kalian biarkan saja dia pergi membawa jenazah adikku. Sukata bertanya geram. Kedua tangan Sukata terkepal erat, membuat urat-urat menonjol. Wajahnya merah padam. Ia tak terima karena kedua orang asing di depannya hanya berdiam diri kala melihat kuburan adiknya dibongkar. Kami harap Kisanak tidak tersinggung dengan tingkah Sukata. Dia ini masih terguncang karena baru kehilangan adik semata wayangnya, dan kini jenazahnya pun raib di bawah pencuri. Ngedimin menuangkan wedang jahe hangat ke atas cangkir tanah liat, lalu membagikannya pada Bayu dan Kinanti. Bayu mengangguk, sudut matanya melirik ke arah Sukata yang masih duduk cemberut di depan pondok. Lelaki itu sempat meninjunya, lalu terjatuh sendiri karena Bayu langsung mengelak.
Aku pikir hanya perempuan perawan saja yang dicuri jenazahnya. Kinanti berbisik pada Ngadimin, enggan terdengar oleh Sukata. Bukannya adik Sukata laki-laki? Ngadimin tertawa serak. Untuk apa mencuri mayat perawan? Di desa ini ada banyak gadis cantik rupawan yang masih hidup. Mereka sudah siap dipinang semua. Lalu, untuk apa adik Sukata dicuri? Tanya Bayu. Dia dapat merasakan tatapan tajam yang diarahkan ke punggungnya, tapi bersikap seolah tak terjadi apa-apa. Tawa Ngadimin berhenti. Kalian pengembara, apa tidak pernah mendengar kabar burung yang membuat banyak orang merinding ketakutan? Ada banyak kabar yang kami dapati, tapi tidak semua dapat dipercaya, saut Kinanti. Ia berbicara lebih dulu agar Bayu tak kelepasan membuka rahasia tentang petualangan mereka beberapa bulan ini. Ngadimin mengelus dagunya yang hanya ditumbuhi beberapa helai janggut pendek. Sejak pertama kali bertemu, dia sudah tertarik dengan lelaki yang belum juga memperkenalkan namanya itu. Sedangkan gadis yang mendampinginya, walau terlihat lancang tapi jelas sekali berusaha melindungi sang laki-laki. Entah untuk alasan apa ia melakukan itu. Ini hanya desas-desus, ujar Ngadimin pelan. Didekatinya Bayu yang telah menunggu jawaban. Aku belum dapat memastikan kebenarannya, tetapi ada kabar angin bahwa Adipati Condong tengah mempersiapkan pasukan mayat hidup. Kinanti menyemburkan wedang jahe yang tengah diminumnya. Dia terbatuk-batuk keras, lalu menarik nafas dengan kuat. Apa maksudnya dengan pasukan mayat hidup? Bayu tidak berbicara ataupun terkejut. Dia hanya memandangi laki-laki tua kurus di depannya, menunggu penjelasan lebih lanjut. Namun, dia memang tidak memiliki alasan untuk terkejut. Pamannya itu memang jelas punya 1000 akal untuk memperoleh keinginannya, bahkan rela mengorbankan keluarga dan rakyatnya sendiri. Kamu ingin ke kota raja sekarang? Kinanti menyusul Bayu yang telah menunggangi kuda putihnya. Persis seperti kejadian kemarin ketika dia harus bersusah payah menyusul Bayu yang akan pergi seorang diri tanpa mengajaknya. Bukan kau sendiri yang ingin segera tiba ke kota raja? Balas Bayu. Tentu, saut Kinanti tanpa pikir panjang, tapi segera membekap mulutnya sendiri. Tapi apa kamu yakin akan berangkat sekarang? Bayu mengerlingkan mata, lalu mengembuskan nafas panjang. Tadi pagi, kamu bersikeras agar kita pergi secepat mungkin. Lalu, kenapa berubah pikiran sekarang? Kinanti buru-buru menggelengkan kepala. Bukan itu maksudku. Aku tentu saja senang karena kita akan tiba di kota raja dan dapat menyelesaikan semua permasalahan yang sudah terpendam selama belasan tahun. Seperti katamu, aku tidak dapat terus-menerus ikut campur dalam permasalahan orang lain. Bayu memalingkan pandangan ke arah depan. Jalanan lebar yang ramai telah menunggu mereka. Lagi pula, apa yang bisa aku lakukan sekarang ini untuk menghentikan Paman Mergolo Joyopati? Dia sudah mempersiapkan semua ini sejak lama. Kehadiranku pun tidak akan banyak berarti. Harus Paduka Raja sendiri yang turun tangan secara langsung. Jadi, kamu akan berusaha bertemu dengan Paduka Raja, lalu memberitahu tentang kejahatan Adipati Condong? Kinanti mengerutkan kening. Lalu, bagaimana caranya agar kamu bisa bertemu dengan Yang Mulia Paduka Raja, sedangkan statusmu saat ini adalah anak dari pengkhianat kerajaan? Ucapan Kinanti membuat Bayu meringis. Gadis itu selalu saja berhasil memaksa Bayu melihat kenyataan yang sebenarnya, tetapi dia tak bisa berdiam diri begitu saja. Aku akan mencari cara. Bayu memacu kudanya sehingga melaju cepat di jalanan. Mereka tak lagi harus melalui jalan setapak yang jarang ditempuh orang, sehingga kuda Bayu dapat berlari kencang tanpa takut terhambat oleh akar atau ranting yang merintang di tengah jalan. Kinanti menyusul di belakang. Dia memang tak selincah Bayu, tetapi kuda yang dipilihkan untuknya memiliki stamina baik sehingga Kinanti tak jauh ketinggalan. Seperti yang dikatakan oleh Ki Gandrung dan Ngadimin, kota raja tak terlalu jauh lagi. Jika ia terus memacu kuda, mungkin nanti sore mereka telah tiba di tujuan. Mereka melintasi jalanan yang cukup ramai dengan kuda dan gerobak sapi, melalui beberapa desa yang dipenuhi dengan banyak rumah. Tak lagi sepi seperti desa sebelumnya yang mereka singgahi. Blar!
Kinanti menjerit seraya menarik kekang kuda. Kilat menyambar keras di dekatnya berada menumbangkan sebatang pohon besar yang semula tumbuh di pinggir jalan. Dia bergegas menyingkir seraya menarik nafas lega, hampir saja dirinya tertimpa pohon besar tersebut. Ringkih kuda mengejutkannya hingga Kinanti segera berpaling ke belakang. Namun ia kembali tenang begitu tahu Bayu yang segera memutar arah begitu mendengar ceritanya. Biar! Kilat dan petir kembali menyambar. Awan gelap telah menggumpal, membentuk kumpulan mendung pekat di langit. Hujan rintik mulai jatuh, membasahi bumi dan dua rekan yang seketika panik karena kehujanan. Kita harus segera berteduh, teriak Kinanti. Ketika hujan mulai membasahi sekujur tubuh, pakaiannya menempel ketat, membuat Bayu memalingkan wajah karena tak ingin tertangkap basah tengah mengamati lekuk tubuh Kinanti. Jangan berteduh di bawah pohon, berbahaya. Bayu menggumam. Dia tak dapat berpikir jernih untuk saat ini. Aku tahu Kinanti celingukan di tengah hujan lebat. Pandangannya tak dapat menembus hujan terlalu jauh, tetapi samar-samar dia melihat sebuah pondok di tepi jalan. Kita berteduh. Kinanti belum selesai berbicara ketika kuda Bayu telah berderap menuju pondok kecil yang ada di pinggir jalan. Rupanya lelaki itu telah melihatnya lebih dulu. Hujan deras turun bercampur angin ribut sehingga Kinanti langsung menggigil kedinginan. Begitu tiba di pondok, dia ingin berdiam di api dan mengganti pakaian. Kosong, sepertinya sudah lama ditinggalkan. Bayu menggelengkan kepala saat Kinanti memandangnya. Aku sudah mengetuk pintu berulang, tapi tak ada sautan. Keduanya terpaksa berdiri di bawah atap, tetapi air dan angin yang turun membuat Kinanti semakin gemetar menahan dingin. Bayu melirik, tersadar pakaian Kinanti kini menempel sempurna. Kain yang menerawang tipis memperlihatkan kulit mulusnya. Dia berdeham, lalu memandangi langit lagi. Mendung yang tebal membuatnya yakin hujan tidak akan segera reda. Kinanti bisa saja sakit kalau terlalu lama terkena hujan dan angin. Aku akan membuka pintu pondok. Kamu masuklah ke dalam dan keringkan tubuhmu. Bayu tidak menunggu persetujuan dengan mudahnya. Ia membuka pintu pondok dan menyuruh Kinanti masuk. Pondok itu gelap, ada bau apek dari ruangan yang telah lama tak digunakan. Bayu menyusurkan jari ke balai-balai bambu besar yang terletak di tengah ruangan, hanya untuk mendapati debu tebal yang menempel di telunjuknya. Kenapa tidak segera mengganti pakaian? Tanya Bayu tanpa memandang Kinanti yang masih berdiri di ambang pintu. Apa yang sedang kamu lakukan di sini? Balas Kinanti cepat. Bayu menoleh dan segera menyesali tindakannya. Aku ingin berteduh. Kenapa memangnya? Kamu ingin aku berganti pakaian di depanmu? Tanya gadis itu masam. Pemuda itu terhuyung-huyung, tapi tidak berhenti berlari. Sekujur tubuhnya basah oleh darah yang telah bercampur air hujan. Bekas luka tersebar di berbagai bagian tubuh, sedangkan baju yang dipakainya compang-camping terkena sabetan pedang. Dia menoleh ke belakang hanya untuk memastikan jika tidak ada orang yang mengejarnya lagi. Namun hujan yang deras membatasi penglihatannya. Bahkan dia sendiri tak dapat melihat apa yang menghadang di depan mata. Yang bisa dilakukannya hanyalah terus berlari. Hujan turun begitu lebat, diselingi oleh kilat dan guntur silih berganti. Tubuhnya sudah kehabisan tenaga setelah berlari begitu jauh. Telapak kaki dipenuhi luka karena menginjak bebatuan yang tajam. Tapi ia terus berlari walau harus tersarung-sarung. Pekiknya sebutir batu kerikil menghalangi jalan. Kakinya tersandung. Ia terhempas jatuh ke tanah. Air mata jatuh meleleh, tapi langsung dibilas air hujan. Dia menangis. Nangis bukan karena kesakitan, tapi meratapi hidup yang mungkin akan segera berakhir. Pemuda itu gemetaran, menahan dingin yang merasuk ke dalam tulang. Dia berusaha menggunakan sisa tenaga untuk kembali berdiri, namun dia belum sempat berdiri ketika kedua tangannya ditarik ke atas. Sesosok orang asing kini telah berdiri di depannya, masih memegangi tangan yang dipenuhi goresan luka. Lepas, sentaka seraya melayangkan dengan beruntun. Gerakannya lemah sehingga dapat dengan mudah ditangkis. Walau begitu, ia masih tak mau menyerah. Kepalanya ditundukkan, berniat menyeruduk orang asing tersebut. Tenang, tenang Kisanak.
Aku tidak bermaksud jahat. Dia tersentak dan mengurungkan niat untuk menyerang. Orang asing itu berbicara dengan nada menenangkan, tidak tersirat niat untuk melukainya. Di dekat sini ada pondok. Aku dan temanku menumpang berteduh di sana. Bagaimana kalau Kisanak ikut bersama kami? Tawarnya. Dan temanku juga memiliki kemampuan pengobatan. Mungkin dia bisa membantu mengobati luka Kisanak. Sukata mengikuti langkah dari penolongnya, tersaruk-saruk menembus hujan deras hingga mereka tiba di pondok seperti yang dijanjikan. Kinanti, ramuan obatmu masih ada. Sukata terdiam kalau mendengar nama gadis itu. Dia mengangkat kepala, memandang penolongnya yang tak lain adalah pengembara yang tadi pagi melewati desa mereka. Sukata meneguk ludah, teringat ucapan pedasnya pada Bayu dan Kinanti yang tidak memiliki andil dalam terbongkarnya kubur adik Sukata. Bayu sendiri tidak menyadari perubahan sikap Sukata. Dia justru meminta Kinanti untuk segera mengobati lelaki muda yang baru saja ditolongnya. Banyak sekali luka-lukanya, ujar Kinanti usai memeriksa Sukata. Sepertinya ini bukan luka yang timbul karena jatuh, tetapi karena terkena senjata tajam. Apa benar? Bibir Sukata gemetar, sebagian karena dingin, sebagian karena menahan sakit. Ketika lukanya diobati Kinanti, dia tidak berani berbicara lebih banyak karena takut mendapat balasan serupa dengan ulahnya tadi pagi. Gadis yang sempat dibentak oleh Sukata bergerak dengan cekatan, memeriksa kulitnya yang terbuka, lalu membubukkan beberapa serbuk dengan aroma menyengat, lalu membalut luka Sukata dengan kain bersih. Apa cukup parah? Tanya Bayu yang ikut duduk berjongkok di dekat mereka. Mungkin akan meninggalkan bekas, tapi setidaknya dia masih dapat berlari dan hidup beberapa puluh tahun lagi. Kinanti menjawab sambil memeriksa wajah Sukata. Ada goresan memanjang di pipi sebelah kiri, ditepuknya pelan seraya tersenyum. Jangan khawatir dengan bekas luka di wajahmu. Banyak perempuan yang tergila-gila dengan lelaki yang memiliki ciri khas di wajah. Tepukan Kinanti, walaupun tak terlalu keras, tetap saja membuat Sukata meringis menahan nyeri. Namun, gadis itu tampaknya tak memperhatikan tingkah Sukata. Dia kembali berkonsentrasi mengobati luka yang terdapat di punggung. Sedangkan Bayu belum puas dengan bertanya pada Kinanti saja. Dia menatap Sukata lalu berkata, "Bukankah tadi pagi kamu pergi menghadap kepala desa untuk melaporkan jika kuburan adikmu yang dibongkar orang tadi kenal? Kenapa sekarang kamu bisa ada di sini?" Sukata mungkin baru berusia 18 tahun, tetapi dia memiliki sifat keras kepala sejak kecil. Pertanyaan Bayu tadi jawab, ia justru berpaling lalu mendesis kesakitan lagi ketika Kinanti menepuk punggungnya yang terluka. "Cepat jawab, kalau ada orang yang bertanya," seru Kinanti. Cairan kemerahan berbau anyir kembali mengalir dari luka yang terbuka karena tepukannya, tetapi segera diseka oleh Kinanti. "Luka yang kau dapatkan tidak hanya dari senjata tajam, tetapi juga mengandung racun." Kinanti menggelengkan kepala. "Jangan katakan kalau kau sedang menyusul jejak pencuri mayat itu." Sukata bergeming, dia menggigit bibir kuat-kuat hingga berdarah, tetapi tetap enggan menjawab pertanyaan teman-teman maupun Bayu. Bukan karena ingin berterima kasih, melainkan enggan melibatkan keduanya dalam masalah Sukata. Kinanti melirik Bayu karena tak kunjung mendapat jawaban dari Sukata. Bayu mengangguk padanya, memberikan isyarat agar Kinanti terus mengobati pemuda itu. Semua goresan dan juga luka di tubuh Sukata terus diobati Kinanti. Selama itu tak seorang pun berbicara. Mereka memilih sibuk dengan pikiran masing-masing. Tak lama kemudian, hujan pun teduh, hanya menyisakan gerimis dan genangan air yang nyaris memenuhi jalan. Sukata berdiri, berniat berpamitan pergi dari dua orang yang telah menolongnya. "Kemana kamu akan pergi?" tanya Bayu. Aku akan..." Sukata terdiam begitu menyadari bahwa ia tak dapat pergi kemanapun. Kawanan penjahat itu tentu dapat mengendus jejak Sukata walaupun ia pergi jauh. "Mungkin aku akan kembali ke desa."
Dia memberi hormat pada keduanya, kemudian beranjak keluar dari pondok, kembali ke desa, atau pergi ke tempat jauh sekalipun, akhirnya pasti sama saja. Mungkin dia akan mati sebelum mencapai tujuan. Namun, Sukata pikir tidak ada salahnya jika ia mencoba pulang ke desa. Ia dapat melapor pada kepala desa dan memberitahu banyak orang di mana persembunyian kawanan perampok kubur. Setidaknya ia mati tanpa penyesalan. Sukata memang tak dapat menyelamatkan jenazah adik yang telah dicuri, akan tetapi ia mungkin dapat menghindarkan orang lain dari kejadian yang serupa. Berhenti! Sukata mendongak, lalu mundur beberapa langkah. Dua ekor kuda berbadan besar dan bersurah hitam berdiri tepat di hadapannya. Lelaki kembar yang menunggangi kuda itu pun tak kalah sangarnya. Coba kau lihat Lepen, setelah menerima banyak luka, dia masih bisa berjalan dengan tegak. Kembar yang lebih tua bernama Jonggol menggelengkan kepala kala melihat Sukata. Adiknya tertawa sinis. Jangan dibiarkan lolos lagi, Kang. Serangga seperti dia harus segera kita basmi agar tidak membawa celaka bagi kita semua. Sukata gemetaran. Ajalnya telah tiba. Dia tak lagi dapat pulang dan memberikan kabar yang ingin disampaikannya pada kepala desa. Dipejamkan matanya. Ia pasrah menanti ujung tombak yang akan diujamkan ke dadanya. Lagi-lagi Sukata terjatuh ke tanah, tapi kali ini bukan karena tersandung kerikil, tapi lengannya didorong kuat ke samping. Tombak tajam milik Jonggol menancap di tanah tepat di dekat Sukata terbaring, namun dia berhasil menghindar atau ditarik menghindar tepatnya. Bayu berada di belakang Sukata, memegang tengkuk bajunya lalu memaksanya agar berlari pergi, menjauh dari sini. Sukata menganga, tapi Kinanti ganti menarik lengannya tepat di balutan kain yang membalut lukanya. Kuharap kau mahir mengendarai kuda. Kinanti baru berhenti menarik lengan Sukata begitu mereka tiba di samping kuda putih. Cepat naik, kita harus segera pergi. Lalu, bagaimana dengan temanmu? Sudah, jangan pedulikan dia. Sementara Kinanti memaksa Sukata untuk segera menaiki kuda, Bayu menghalangi Jonggol dan Lepen yang murka karena korban mereka telah berhasil diselamatkan. Minggir, kami tidak punya urusan denganmu. Bayu tetap berdiri tegak, tidak mengindahkan teriakan dari dua kembar itu padanya. Sepertinya dia pun tak sabar, ingin segera menemui ajal, Kakang. Mata Lepen menyipit kesal. Tanpa aba-aba, ia langsung melemparkan tombak ke arah Bayu. Dengan mudah, Bayu melompat ke udara. Tombak tersebut menancap di tanah tidak jauh dari tempat Bayu berdiri. Kakang, jangan diam saja. Lepen mengeluarkan pedang pendek yang disembunyikan di balik baju, ditebaskannya kepada Bayu yang baru saja akan mendarat. Bayu berkelit, meliukan tubuh sambil menyarangkan tinju ke dada Lepen. Adik dari Jonggol menghindar dengan mudah, tetapi ia lengah pada serangan Bayu selanjutnya. Dua tendangan menghantam leher dan dada Lepen berturut-turut, telak mengenainya hingga ia tersungkur jatuh dengan dada terasa remuk. Jonggol meradang kalau melihat adiknya meraung kesakitan. Seraya memegangi dada, ia segera mencabut tombak lalu menyerangnya dengan kekuatan penuh. Tenaga yang dikeluarkan Jonggol begitu kuat, tombaknya berayun cepat hingga menimbulkan suara menderu sungguh menakutkan jika sampai didengar orang awam. Bayu mundur dua langkah, membiarkan Jonggol mengambil langkah maju terlebih dulu. Jonggol lengah karena mengira jika ia telah menang, lalu berteriak kaget begitu tombaknya berhasil direbut oleh Bayu. Senjata makan tuan pun terjadi. Jonggol terhuyung-huyung lalu jatuh dengan tangan memegangi paha yang terluka dalam. Tombak masih menancap di pahanya, tak berani ia lepas karena takut darah akan mengalir semakin deras. Hanya segini kemampuan kalian.